Ada seorang ulama besar di daerah Pramuka itu, ketika dia wafat, ulama Betawi ini, ada Habib yang kemudian mengatakan, ini bapak ente almarhum ini mempunyai utang sama saya gitu. Keluarga kemudian membayar karena Habib mengatakan itu. Nah, kemudian terbukti bahwa itu bohong itu. Habib itu hanya membohongi keluarga ahli waris untuk mendapatkan uang. Dan juga seperti di Rasulullah misalnya, ada Habib yang kemudian, ya oknum Habib ya, melakukan dawir, kemudian menjadi anti Habib itu. Apa yang disampaikan oleh Kiai Rahmat Jailani Kiki tadi itu ya di depan tokoh-tokoh, apa yang kami tayangkan adalah satu realitas yang disampaikan oleh seorang pengagum Habib sendiri. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Masukan yang konstruktif sangat berharga bagi kami untuk pengembangan kanal ini, juga di dalam kami membuat konten yang sekiranya kami usahakan ada titik manfaat yang bisa dipetik. Saudara-saudaraku sekalian, pada edisi yang lalu saya berbagi cerita dengan Anda berkenaan dengan penyampaian Wak Muhdor Tanggul ketika ceramah di daerah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, yang mana ia, sebagaimana yang telah Anda saksikan, tampaknya memprovokasi atau juga bisa dikatakan adu domba antar etnis karena dia menyebut kata Jawa Timur dan Betawi. Nah, untuk edisi kali ini, oh iya, bagi yang belum silahkan menyaksikan agar kaitannya dengan apa yang akan kami sampaikan pada edisi kali ini nyambung gitu ya. Dan pada edisi kali ini saudara-saudaraku, saya akan menyampaikan pernyataan dari seorang ulama Betawi berkenaan dengan Ba'alwi. Dia adalah seorang Kiai NU atau pengurus di Rabithah Ma'ahidil Islamiyah DKI Jakarta, yakni Kiai Rahmat Jailani Kiki. Beliau ini tergolong orang yang sangat mengagumi kalangan habaib ya. Dan terutama Habib Usman. Sempat terjadi perdebatan cukup sengit dengan saya di Pada Suka TV ketika mengulas Habib Usman. Namun hal-hal lain berkenaan dengan oknum-oknum Habib dia sebut yang melakukan tindakan yang tidak terpuji, dia sampaikan juga. Satu di antaranya ketika kami juga live dengan Kiai Rahmat Jailani Kiki ini, dia mengatakan bahwa ada sejumlah kasus yang dia juga ketahui, dia riset berkenaan dengan penipuan oleh oknum Habib. Kita simak yang berikut ini. Nah, apabila dikatakan oleh beliau tadi tanpa ada pengaruh, itu mungkin dulu ya, itu mungkin dulu. Dan lokalis, sifatnya adalah Betawi. Sementara tadi menyitir nama Ismail Fajri Al-Atos, kalau saya lihat dari buku What is Authority, Religious Authority, satu di antara samplingnya kan memakai Abah Lutfi bin Yahya. Jadi untuk mencapai otoritas diri dalam konteks keagamaan, di antaranya yang paling dikuatkan adalah susah secara genealogi dan hagiografi pada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kalau dilihat dari sini dan konteksnya hari ini, nampaknya Jakarta pun akan terpengaruh. Oke, mengatakan bahwa tidak terpengaruh, ini dampak psikologis sosiologisnya itu apa nih, Pak Kiki? Terutama di Jakarta. Jakarta sendiri memang akhirnya banyak kasus ya. Saya udah pernah riset di daerah Pramuka misalnya, itu ada seorang ulama besar, saya tidak menyebut namanya aja di sini karena nanti rawan untuk kemudian menjadi fitnah buat beliau. Jadi ada seorang ulama besar di daerah Pramuka itu, ketika dia wafat, ulama Betawi ini, ada Habib yang kemudian mengatakan, ini bapak ente almarhum ini, bapak antum ini mempunyai utang sama saya gitu. Nah kemudian Habib ini bilang begitu kali waris. Nah keluarga kemudian membayar karena Habib mengatakan itu.
Nah, kemudian terbukti bahwa itu bohong itu. Habib itu hanya membohongi keluarga waris untuk mendapatkan uang, menipu lah gitu. Nah, kemudian di daerah itu sampai sejauh yang saya riset itu menjadi daerah yang anti Habib itu. Karena bagi mereka Habib hanya menjadi orang-orang yang memanfaatkan statusnya untuk menipu umat. Dan juga seperti di Lombok misalnya, itu juga basisnya dulunya adalah muhibbin gitu. Tapi ada Habib yang kemudian, ya oknum Habib ya, melakukan dawir, kemudian menjadi anti Habib itu. Jadi ada beberapa kasus yang sebenarnya menjadi istilahnya itu bumerang ya bagi kelakuan mereka sendiri. Jadi masalah Habib ini kembali pada Habib. Mereka yang membuat masalah dan mereka mendapatkan akibatnya. Siapa yang menuai angin akan mendapatkan badai gitu. Menabur angin ya, mendapatkan badai. Karena itu yang terjadi di beberapa tempat yang pernah saya ketahui ya, tentang bagaimana Jakarta sendiri melihat Habib itu bukan dari statusnya atau gelarnya, tapi daripada keadabannya. Kalau tidak beradab betul-betul dijauhi. Itu di Betawi, Jakarta. Oke, baik ya Kiki. Yang saya tahu itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, video tadi adalah potongan dari live di Pada Suka TV. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Rahmat Jailani Kiki, saya garis bawahi, adalah penyampaian beliau. Seperti yang dikatakan adalah hasil riset dan sebagainya. Jadi kalau ada yang tidak percaya, monggo tanya langsung saja sama beliaunya. Dan di dalam live ini, selain saya, ya Pak Yusuf sebagai host, juga ada Pak Dr. Soleh Besari, ada Pak Dr. Kiai Haji Ubaidillah Munji Tamam, juga ada Kiai Suhaimi, Kiai NU dari Banten. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Rahmat Jailani Kiki tadi itu ya di depan tokoh-tokoh yang otomatis juga di depan pemirsa. Nah, di sini kami tiada maksud untuk mengorek-ngorek kesalahan orang, tidak, tapi bahwa ada realitas yang disampaikan oleh seseorang yang menjadi pengagum dari kalangan habaib itu sendiri. Artinya apa? Kalau orang yang mengagumi kalangan habaib, jadi di sini saya garis bawahi lagi ya. Jadi menurut Kiai Rahmat Jailani Kiki, dan ini juga sesuai dengan pengetahuan saya yang juga melakukan wawancara pada masa lalu. Jadi istilah habib di kalangan Ba'alwi itu, kalau di kalangan kita, di kalangan pribumi katakanlah demikian, itu adalah kiai. Jadi tidak semua orang Ba'alwi itu bergelar habib. Yang alim, alama katanya gitu ya, itu disebut habib. Jadi ada perbedaan antara Ba'alwi itu adalah klannya, sementara habib itu adalah pangkat sosial keagamaan, kurang lebih seperti itu. Jadi ini oknum habib, oknum kiai kalau di kalangan kita melakukan penipuan sebagaimana disampaikan oleh Kiai Rahmat tadi. Bahkan yang ditipu itu adalah keluarga dari seorang kiai besar Betawi di daerah Pramuka, Jakarta Pusat. Yang kedua adalah kasus tentang Dawir. Demikian saudara-saudaraku sekalian, silahkan memberikan masukan yang konstruktif. Sekali lagi tiada maksud untuk mengorek-ngorek kesalahan orang, bahwa apa yang kami tayangkan adalah satu realitas yang disampaikan oleh seorang pengagum Habib sendiri. Artinya silahkanlah untuk kagum, tetapi objektif di dalam menilai dan menyampaikan satu hal yang diketahui. Semoga bermanfaat dan mohon masukan yang konstruktif di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.